Assalamualaikum, selamat malam. Saya saat ini dengan Bapak Irfan selaku Ketua LT2 RW 11. Jadi saat ini saya ingin bertanya sama Pak Irfan tentang bagaimana sih keadaan, bagaimana Kecamatan Coblong menurut Bapak? Untuk yang di wilayah saya ya, khususnya di wilayah saya, sebenarnya untuk kondisi ekonomi ya, kalau dilihat secara kasat mata itu seperti menengah ke atas karena kondisinya rumah begitu bagus, tapi kondisinya kalau dilihat secara lebih dalam, rumah itu bukan mereka pemiliknya, tapi kondisinya mereka hanya nunggu di situ. Apalagi beberapa titik sekarang kan kondisinya lagi covid nih. Nah, kayak di nomor 13 itu kosong. Jadi mereka hanya berharap dari eh, uang iuran si penghuninya. Contoh misalkan dia ngelondri lah dan lain-lainnya gitu, uang lebihan internet dan sebagainya. Nah, kalau misalkan kosong ya berarti pemasukannya nggak ada beda lagi dengan yang di nomor 2. Kalau di nomor 2 janji situ baru ya, maksudnya janji situ baru di nomor 2 itu mau enggak tetap mereka digaji. Untuk di nomor 13 nggak ada. Nah, untuk kesenjangan untuk kondisi ekonomi ya seperti itu. Tapi kalau lihat kasar mata kan pada bagus ya, rumah bagus-bagus tuh. Itu bukan milik mereka. Bukan milik mereka. Jadi yang hanya milik milik pribadi sendiri itu yang benar-benar pemiliknya itu kehitung kok di lingkungan saya aja. Kalau tidak salah itu nomor 7, nomor 6, nomor 4 udah nggak ada, terus nomor 20 saya sendiri, terus nomor 23 itu yang Cikopi. Nah, itu berarti hanya sekitar 4 sampai 5 rumah lah yang itu memang pemiliknya ada di situ. Selain itu ya mereka tinggal ngontrak. Kayak samping saya nomor 18 yang rumah makan Padang itu juga ngontrak. Selain itu ya penunggu kosannya aja gitu sih untuk jawabannya. Ini mungkin saya boleh tanya lagi Pak. Boleh. Jadi kan kalau yang saya lihat mungkin kalau kesenjangan itu di Jalan Dago itu termasuk bagus banget gitu ya Pak. Iya, betul. Terus begitu kita sampai ke seberangnya, Iya. itu kayak seperti jauh kontras Jauh, gitu. iya, betul. Nah, itu menurut Bapak kayak gimana? Nah, sebenarnya kenapa Jalan Dago itu sangat-sangat mewah, ibaratnya ya menengah ke atas, karena zaman dulu Dago itu banyak pengusaha dan banyak juga beberapa ya. Kalau zaman dulu PNS juga kan biasanya dibilang wah ya ketika pekerjaannya PNS. Nah, itu sih yang membedakan. Kalau di seberang, kalau misalkan daerah sedang-sedang, saya kurang tahu sih ya gimana kondisinya. Cuman setahu saya kenapa Dago bisa dibilang seperti itu karena memang zaman dulu ya, termasuk saya juga, kakek saya di sini tuh PNS kan ya. Terus beberapa juga pengusaha di Jakarta. Kayak yang di sini rata-rata di Jakarta, Bogor, yang punya kos-kosan di sini. Bahkan Jalan Cisitu Baru sampai ujung portal itu, dari awal portal Cisitu Baru sampai ujung portal Cisitu Baru rata-rata memang pengusaha. Bahkan ada yang kayak apalah dia mantan anggota dewan gitu. Itu sih yang Berarti kalau nyebrang ke sini justru jauh lebih Nah, sedikit. kalau sebenarnya jangan jauh-jauh nyebrang, lihat aja posisi di atas Cisitu Lama itu juga sangat berbeda ya kondisinya. Yang membedakan saya juga kurang tahu ya sebenarnya kenapa sih bisa membedakan Cisitu Lama mungkin secara perekonomian. Kayak misalkan contoh kecil dari lihat dari kondisi infrastruktur jalan ya. Di sini mobil cukup satu mobil cukup. Ketika kita jalan ke Cisitu Lama itu hanya cukup motor. Itu masih kondisinya jalan Cisitunya gede, tapi kondisinya ketika masuk ke daerah penduduk dia nggak masuk mobil gitu kan. Itu kan yang menurut saya yang secara kasat mata kelihatan ada perbedaan kesenjangan sosial gitu, kesenjangan ekonomi ya gitu. Tapi untuk misalkan pergaulan ya, kita memang di sini banyaknya yang kerja di luar. Kalau yang di sana kayak mohon maaf ya, bukan merendahkan secara ekonomi, tapi kondisinya ada yang pedagang gitu, ada yang memang serabutan dan sebagainya gitu. Yang di situ lama ya, nggak jauh-jauh masih satu RW. Jadi kalau dampaknya ke depan itu gimana Pak? Kalau misalnya kayak gini Kalau terus? menurut saya, kalau dampak ke depannya tergantung dari pribadinya masing-masing, apakah dia mau merubah atau enggak. Contoh kondisi sekarang ya, yang saya tahu beberapa warga tuh hanya berharap terhadap
bantuan, sedangkan mereka juga tidak berpikir ketika bantuan itu tidak ada akan seperti apa. Nah itu yang pola pikir dari masyarakatnya sendiri. Karena kenapa saya bilang seperti itu, kalau kita terus-terusan pemerintah yang berharap pemerintah itu akan sangat-sangat luar biasa susahnya. Ya karena salah satu dari apa ini yang nanti akan dipertanyakan ini kinerja pemerintah gitu, yang bagaimana apa yang pemerintah lakukan untuk Nah sebenarnya kalau untuk kritik ke pemerintah juga sebenarnya kan yang saya khawatir, saya melanggar ITE lah, saya melanggar apa ya, yang jadi sebenarnya kalau untuk kritik ya banyak ya. Contoh kecil misalkan kayak sekarang yang saya tahu di RW 11 itu punya namanya posko Covid atau rumah singgah. Jadi misalkan si A kena Covid, terus nggak ada yang ngurus, terus misalkan di situ banyak yang rawan, itu akan dibawa ke rumah singgah. Nah itu dibantuin oleh namanya Satgas Covid di RW. Nah yang jadi permasalahan adalah dari pemerintah belum ada tuh turun ke tingkat RW bantuan yang memang, contoh kita menyediakan rumah singgah nih, contoh misalkan mahasiswa baru pulang kampung, seharusnya isolasi dulu kan. Nah tapi kan ini tidak. Nah banyak dah yang kena dan sebagainya. Akhirnya kan kita merasa kasihan bahwasanya dia jauh nih dari orang tua, masih kondisinya mungkin kita percaya bahwasanya uangnya ada, tapi kita selalu ngecek, misalkan nggak ada makanan kita kasih makanannya. Nah itu nggak ada sama sekali, nol dari pemerintah. Itu hanya iuran dari warga, misalkan ada donatur dari warga, itu seperti itu. Jadi peran pemerintah seharusnya memang lebih sigap ke, kalau misalkan sekarang kan infrastruktur untuk siapa? Kalau untuk orang-orang yang besar mungkin kayak contoh ya yang saya lihat juga peran berarti ini ya Pak, pemerintah udah melakukan pembangunan, cuman pembangunan itu dampak positifnya itu yang lebih terasa sama orang-orang yang sudah besar. Betul. Nah contoh kecil yang di Bandung aja yang sekarang kereta cepat, menurut saya yang jadi pertanyaan saya pribadi adalah kereta cepat itu untuk siapa? Mungkin nggak orang bawah, orang menengah ke bawah naik kereta cepat. Kan pemerintah beranggapannya biar percepatan bisnis antara Bandung dengan Jakarta itu cepat, tapi kondisinya bisnis kan. Untuk yang hal-hal yang kecil kayak misalkan usaha mikro menengah ke bawah, itu yang jadi pertanyaan. Tetap aja mereka kan tidak sanggup untuk membayar itu gitu. Bahkan tol pun sekarang tambah mahal. Nah itu yang hal-hal yang kecil yang seperti itu yang menurut saya itu emang harus dipikirkan. Kenapa harus dipikirkan? Ya contoh kecil ya sekarang, ketika misalkan kita lihat kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketika sekarang jam 7 tutup, kalau masnya akan lihat ke depan itu bakal banyak bang. Kalau masih semester berapa? Masih semester 3. Kalau melihat sebelum pandemi, Dago itu di Simpang Dago itu luar biasa ramainya pedagang kaki lima. Nah sekarang mereka hancur dalam tanda petik ya. Karena apa? Satu, mereka kan berharap dari mahasiswa ya. Nah dari mahasiswa. Terus kedua, mahasiswa nggak ada, siapa yang mau beli? Banyak ya. Siapa yang mau beli? Sedangkan kondisinya sekarang kan banyaknya yang di GoFood, banyaknya yang GrabFood, ShopeeFood dan sebagainya. Mereka yang nggak ngerti dengan gadget. Padahal makanannya jauh lebih enak juga bisa. Sebenarnya ya nggak masalah enak nggak, selera kan ya. Tapi kondisinya yang jadi pertanyaan, mereka yang di bawah itu gimana gitu? Apakah tahu kondisinya bahwasanya ancur-ancuran, bahkan yang mungkin contoh kecil ya, mau ada kan bantuan yang dari pemerintah kota Bandung tuh yang dari dicairkannya di BRI itu sampai ngantri banget. Kalau dicek mah nggak di BRI itu sangat-sangat istilahnya untuk 2 juta sekian, untuk 1 juta sekian mereka harus ngantri gitu. Nah itu yang jadi kesenjangan sosial di Indonesia itu benar-benar kelihatan, khususnya untuk sekarang di wilayah saya itu kelihatan banget di Simpang Dago. Itu kalau tadinya berjejer panjang, di daerah sini ada, seberangnya ada, sekarang nggak ada. Ada cuman berkurang.
gitu. Karena dibatasin jam 10 harus sudah. Biasanya kan sampai jam 2, sampai jam 3 mereka masih ada, baru pulang subuh, nanti jam 2 siang jualan lagi gitu. Sebenarnya kan nggak boleh jualan kaki lima. Mau gimana lagi. Tapi kan mereka, itu udah harusnya kalau memang nggak boleh mereka kasih solusi. Contoh kasih solusinya ya harusnya misalkan solusinya gini. ini bagaimana nih Pakai tisu tuh. Jadi mereka harusnya bisa ngasih solusi ya, maksudnya ngasih solusi cara terbaik yang memang harusnya mereka, misalkan kasih solusinya modal lah, atau misalkan food court lah, atau yang lainnya lah. Itu kan yang harusnya solusi kecil tapi buat membuat mereka nyaman, contoh misalkan digusur dan sebagainya, ada solusi lain misalkan. justru karena orang udah coba yang halal kan, kita kalau digusur Betul, nah itu yang jadi permasalahan sekarang. Kondisinya ketika pandemi kayak gini, yang saya tahu kriminal. di Bandung kriminal ya nggak tahu lah ya secara data statistik seperti apa, cuman Orang lebih hati-hati juga. ya orang akan lebih hati-hati. Terus kondisinya banyak badut nih sekarang. Alhamdulillah jadi badut, mereka tidak minta-minta. Tapi kan ada istilahnya mah jasa menghibur lah gitu ya, jasa menghibur. Mereka masih berpikir untuk mencari sesuatu yang halal. Nah itu yang harusnya pemerintah bisa peka terhadap apa yang kan sekarang jam 7 udah ditutup. Oke, bener. Yang jadi permasalahan kayak jam 7 ditutup, berarti kan secara tidak langsung jalan yang gede ditutup, jalan yang kecil akan lebih padat. Oke. Dago ditutup, DU ditutup, mereka akan jalan tuh bagus. Karena bakal mobil pun akan masuk. Iya, kalau mau. Nah, yang jadi permasalahan adalah mobilisasi kan tetap nggak dilarang, tapi jalan ditutup. Mobilisasi kan bisa aja. Contoh lewat, saya mau dari Gedung Sate atau dari ITB mau ke rumah, biasanya lewat Dago, lewat Cikapayang ke situ, Simpang Dago lah. Terus yang biasa Car Free Day, sekarang kan lewatnya ke Taman Sari. Iya. Berarti semua akan lewat situ. Yang dari ITB itu berarti kan lebih padat di situ, di satu titik itu. Nah itu yang sebenarnya apakah mereka berpikir ke sana atau tidak. Mudah-mudahan sih iya. Itu sih untuk kesenjangan sosial ya. Oke, saya mungkin mau tanya terakhir nih Pak. Kan kita sebenarnya bagus berharap sama pemerintah juga. Cuman kalau seperti saya atau orang-orang yang biasa itu, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu Kecamatan Coblong biar ketimpangan itu bisa terbantu? Nah sebenarnya untuk misalkan satu ya, biar khususnya Kecamatan Coblong bisa ya minimal kesenjangan tidak terlalu signifikan. Satu, kalau memang ada hal-hal, apalagi Aangnya tinggal di daerah sini, contoh kayak pengabdian pada masyarakat, nggak perlu jauh lah di daerah kita. Saya juga dulu mahasiswa ya, pengabdian pada masyarakat nggak perlu hal-hal yang besar gitu. Iya. Contoh kecil aja, misalkan ngajarin anak-anak baca, ngajarin anak-anak berhitung, itu juga udah menurut saya pribadi udah bagian dari pengabdian pada masyarakat. Atau yang lainnya misalkan bakti sosial, contoh mungkin di beberapa universitas atau di beberapa institut, dia kan kondisinya misalkan punya dana sosial, nah itu bisa diperbantukan ke sini. Jadi hal-hal yang jangan dulu melihat yang besar, contoh lihat dulu yang daerah yang kecil, yang memang toh rumahnya bagus-bagus, lihat dalamnya. Iya. Contoh yang di sini jarang yang dapat bantuan daerah sini. Yang contoh kecil aja, mau dapat bidik misi. Nah kan kalau di universitas ada bidik misi, ada kan suka ada yang ngontrol random ya, ngontrol ini rumahnya bagus. Padahal nggak tahu ini teh dia tinggal hanya untuk nungguin gitu. Kayak misalkan tinggal di kos-kosan kan ada yang nungguin. Nah, pertanyaannya siapa pemiliknya? Apakah dia? Bukan. Nah, itu. Nah, yang kayak gitu contoh kecil yang kayak ada makanan lebih atau misalkan ini mangga bisa disalurkan, jangan ke yang jauh dulu karena daerah kita pun masih banyak tuh yang memang membutuhkan. Tapi kalau bisa jangan misalkan kita mau ngadain ini pasti kondisinya berkerumun karena kondisi lagi pandemi. Lebih baik
kan ada pengurus RT, pengurus RW, biar mereka yang mengatur. Ada anggapan bahwasanya pasti orang-orang dekat dengan RT RW. Kalau kayak gitu mangga kalian yang minta data. Misalkan Pak, kira-kira saya punya misalkan 20 nasi box, kira-kira buat siapa aja. Nah itu di data. Kalau misalkan kalian yang membagikan, mangga silakan. Tapi kalau kalian yang mengumpulkan, khawatirnya kondisi pandemi kayak gini, kitanya repot malah kalian repot, satu bermasalah juga karena ada perkumpulan. Nah kalau misalkan kondisinya kita tahu, pengurus RT pengurus RW tahu, ya berarti kan bisa diarahkan nih lebih baik ke si A, ke si B, ke si C, atau lebih baik ke daerah ini, daerah ini, lebih daerah rapi kan kalau nah gitu, lebih teratur karena setidaknya pengurus RT RW tahu kondisi lingkungannya masing-masing gitu. Jadi berpikirnya jangan terlalu jauh untuk skup yang lebih luas, skup yang lebih kecil dulu aja gitu. masuk akal banget sih Pak, ini sangat-sangat membantu. Iya, Dan mungkin saya coba kedepannya mungkin akan ngobrol sama Bapak lagi. mangga. Bapak apa tadi? Irfan. Pak Irfan. Iya, siap. Demikian dengan Pak Irfan, Ketua RT 5, RT 2, RW 11. Iya. Terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama.